Halo, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bagaimana cara membuat arang sekam. Arang sekam ini sangat bermanfaat khususnya untuk media tanam. Jadi bagi teman-teman yang selama ini bingung bagaimana cara ingin agar tanamannya mendapatkan media tanam yang bagus untuk tanamannya. Salah satu campuran media arang sekam ini sangat dibutuhkan sekali untuk campuran media tanam tanaman kesayangan teman-teman semuanya. Nah, di sini kita belajar bareng-bareng yuk. Jadi beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat arang sekam, salah satunya yaitu yang jelas bahan utamanya adalah sekam padi seperti ini ya teman-teman ya. Sekam padi kalau di daerah saya satu karung ini seharga 5.000. Ini kurang lebih beratnya antara sekitar 12-an kilo sampai pokoknya di atas 10 kilo. Nah, terus yang lainnya yang kita butuhkan adalah yaitu sepotong strimin ya teman-teman ya. Kawat strimin ini biasa kalau di toko bangunan tuh biasa dipakai untuk saringan pasir. Nah, ini kurang lebihnya ukuran yang dibutuhkan ini tadi nyari-nyari ada bekas sekitar ukuran 40 kali 50 cm teman-teman ya. Ini saya kira udah cukup buat nanti cerobong asapnya untuk permulaan pembakarannya. Terus ada juga di sini kertas bisa kertas bekas, bisa koran atau sak semen atau yang lainnya, yang penting bisa untuk dibakar. Terus ada kawat ini nanti untuk sifatnya untuk pengikat pengikat ini stringingnya, dan tentunya juga korek, jangan lupa koreknya. Nah, ini koreknya. Oke teman-teman, oke ya, kita lanjut ke proses tahapan-tahapan awalnya. Jadi teman-teman buatlah langkah pertama yaitu buatlah strimin itu digulung seperti ini, yang kurang lebihnya diameter sekitar 10 cm. Sudah itu jangan lupa dikawatin, diikat supaya tidak lepas ya teman-teman ya, jangan lupa agak kencang. Nah teman-teman, jadi kawat strimin tadi dibuat cerobong kayak gini ya. Ini nanti untuk memulai pembakaran awalnya supaya apinya bisa menyebar dengan sempurna. Nah begini teman-teman, jadi tadi langsung tahapan selanjutnya setelah strimin dibuat cerobong seperti itu, kita taruh berdiri. Setelah itu sedikit demi sedikit taburkan di kanan kiri strimin ini supaya jangan sampai roboh ya teman-teman ya. Jadi kalau Bang sudah sangat yakin bahwa ini stabil, tidak goyang, tidak roboh ya toh, baru tahap selanjutnya yaitu kita nyalakan apinya. Nanti kita pakai kertas ini teman-teman, kita nanti akan luntung sebagai starter memulai pembakarannya. Sebentar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini kita mulai pembakarannya, kita start pembakarannya. Apinya dinyalakan di ujung kertas yang udah diluntung seperti ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan ujungnya yang terbakar pelan-pelan terus sampai ke bawah. Nah, kita tambah dikit-dikit ini. Jadi teman-teman pastikan api sudah menyala. Kalau udah menyala langsung kita nanti dikit-dikit kita tambahkan arang sekam yang masih ada di kantong ini, kita tuang semuanya di kanan kiri cerobong api ini ya. Kita tambahkan. Jadi teman-teman beginilah proses tahapan pembuatan arang sekam. Jadi setelah tadi api dimasukkan ke dalam cerobong strimin tadi ya, pastikan api udah menyala dengan ada tanda-tanda sudah mengeluarkan asap berwarna putih seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini pertanda di dalam sana, di tengah itu sekam yang masih mentah ini sedikit demi sedikit sudah mulai terbakar. Nah ini tadi kurang lebih satu karung, ini kurang lebih segini teman-teman ya luasannya. Jadi untuk waktu sampai jadi merata ini kurang lebihnya
relatif teman-teman. Kalau teman-teman buatnya sedikit itu lebih cepat, berhubung ini satu karung ya, kurang lebihnya sekitar 3 jaman. Nah 3 jam itu teman-teman bisa pakai buat kegiatan yang lainnya, sambil jangan lupa dipantau kanan kiri dari pembakaran ini, jangan sampai ada mungkin sampah-sampah kering atau hal-hal yang bisa terbakar. Jangan sampai nanti saat teman-teman lupa tidak memantau, apinya merebet kemana-mana, malah terjadi kebakaran. Dan yang pasti jauhkan dari tempat-tempat yang mudah terbakar, barang-barang yang mudah terbakar, maksudnya seperti itu teman-teman. Oke, nanti akan saya review hasil air setelah arang sekam ini jadi teman-teman ya. Sampai jumpa. Ya teman-teman, ini kita selalu pantau tahapan demi tahapan waktu proses pembakaran arang sekam kali ini. Dan ini kalau kita amati dari sisi luarnya, ini ya hampir sekitar 90% teman-teman, ini hampir selesai semuanya ya kan. Nanti kalau warnanya udah menghitam semuanya teman-teman, ini pertanda arang sekam ini sudah jadi, artinya nanti tinggal proses pendinginan. Nah biar agak mempercepat ini proses pembakaran dengan merata, kita akan sedikit geser nih teman-teman, yang masih warnanya kuning ini kita taburkan ke yang warnanya udah hitam. Nah supaya apa, supaya nanti segera bisa mempercepat proses pembakaran dengan merata dan sempurna. Nah ini kurang lebih sudah 2,5 jam teman-teman waktu pembakaran tadi, dan harapannya nanti kurang lebih 3 jam ini nanti udah selesai semuanya. Oke teman-teman, nanti kita pantau lagi ya teman-teman. Pada saat ini kondisi arang sekam yang kita proses ternyata udah sempurna terbakar ya, masih sedikit sebenarnya, tapi kita anggap selesai aja ini. Dan kita tinggal melakukan proses selanjutnya teman-teman, yaitu proses pendinginan. Nah bagaimana proses pendinginan ini? Gampang sekali teman-teman. Nanti teman-teman tinggal mengguyurnya pakai air atau merendamnya arang sekam ini di bak yang udah terisi air. Ada dua pilihan, tinggal disiram atau arang sekam ini direndam dalam air. Tapi lebih efektifnya disiram juga tidak apa-apa, itu tergantung pilihan teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah kelihatan hitam semua, ini kita menuju pada proses yang terakhir, yaitu proses pendinginan. Tinggal menyiramnya dengan air seperti ini teman-teman, sampai benar-benar merata, sehingga api atau sumber panas yang di dalam tumpukan arang sekam ini benar-benar mati. Pastikan benar-benar padam ya teman-teman ya, karena kalau masih ada sedikit saja arang sekam yang masih menyala, nanti jika teman-teman menyimpannya itu bisa berpotensi merembet ke arang sekam yang lain yang sudah didinginkan, dan itu bisa berakibat fatal, yaitu menyebabkan arang sekam ini nanti menjadi abu, atau sifat dari arang sekam ini sebagai media tanam nanti kurang sempurna. Nah begitu teman-teman ya, video kali ini yaitu bagaimana cara belajar membuat arang sekam dengan biaya murah, atau kita membuat media tanam dengan biaya murah. Biasanya media tanam ini setelah jadi, kita menggunakannya untuk tanam cabai, tanam terong, tanam pare dan lain sebagainya. Yaitu biasanya kita campurkan di media yang lain, yaitu berupa tanah sama pupuk kandang. Cukup sekian teman-teman video dari saya. Untuk kritik dan saran bisa masukkan ke kolom komentar. Jangan lupa saya ingatkan lagi, like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman ya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.